Firman Tuhan saat malam hari ini berbicara tentang waktu dan temanya waktu adalah kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu adalah kehidupan. Seberapa kita hidup, itulah panjangnya waktu kita. Begitu hidup kita berakhir, maka selesai juga waktu kita. Dan salah satu penyesalan di dalam kehidupan kita adalah sebuah kenyataan bahwa jika kita tidak menggunakan waktu itu dengan bijak. Karena semakin banyak kita membuang waktu, maka semakin besar penyesalan yang akan kita hadapi nantinya. Musa di dalam doanya ditulis di Mazmur pasal 90, kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat 12, Musa berdoa demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan Paulus sendiri menulis di dalam Efesus, kita lihat di Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mungkin seringkali kita mendengar tentang bunyi ayat ini. Tetapi satu hal, bahwa waktu adalah kehidupan. Di mana kita masih hidup, berarti kita masih memiliki waktu. Ketika kita berbicara tentang waktu, maka kita akan mengenal istilah dahulu, sekarang, dan nanti. Sekarang akan menjadi dahulu, dan nanti akan menjadi sekarang. Ada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa kini akan menjadi masa lalu, masa depan akan menjadi masa kini, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa waktu itu terus bergerak. Waktu itu tidak dapat dihentikan. Waktu itu tidak dapat dikejar, bahkan waktu itu tidak dapat dikumpulkan. Bapak Ibu sadar atau tidak, waktu adalah satu hal yang paling berharga di dalam kehidupan kita ini. Kita mungkin dapat membuat lebih banyak uang, tetapi kita tidak dapat membuat lebih banyak yang namanya waktu. Karena apa? Karena waktu itu tidak bisa dikumpulkan, waktu itu tidak bisa ditabung. Itulah sebabnya waktu menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kita, terutama anak-anak Tuhan. Jika waktu adalah kehidupan yang berharga, maka kita akan disadarkan untuk menghargainya. Bagaimana cara kita untuk menghargai waktu yang adalah kehidupan ini? Malam hari ini saya akan ambil 2 poin saja. Yang pertama, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Efesus 5 ayat 16 tadi berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Satu peringatan bagi kita semua. Pergunakan waktu yang ada, pergunakan hidup kita yang ada selagi kita belum pulang ke rumah Bapa. Ketika kita masih hidup di dunia ini adalah satu kesempatan untuk kita mempersiapkan diri kita sebelum melewati batas waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan sampai kita terlambat untuk mempergunakan waktu yang kita miliki sekarang. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 6 ayat 2 di sana mengatakan bahwa sekarang ini bukan nanti, bukan besok, tapi sekarang ini adalah waktu yang diperkenankan itu. Saat yang tepat untuk selalu apa? Selalu mempersiapkan diri bagi Tuhan. Tuhan menginginkan kita mempersiapkan diri di waktu yang masih disediakan bagi kita.
di hari-hari yang jahat ini. Kehidupan di dunia ini tidaklah lama. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan seringkali mengingatkan kepada kita untuk kita menghargainya, menghargai waktu. Dengan mempergunakan waktu yang sebaik-baiknya di dalam menjalani kehidupan ini. Bagaimana caranya kita mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita ini? Caranya dengan menuruti kehendak Tuhan. Di mana kehendak Tuhan? Di dalam setiap firman. Bagaimana caranya? Baca setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga kita dapat bertumbuh untuk menjadi orang-orang Kristen yang serupa dengan Kristus. Bukan hanya orang Kristen saja, orang Kristen titik, tetapi orang-orang Kristen yang bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, menjadi saksi dan teladan, bisa membawa jiwa untuk datang ke rumah Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika di kehidupan kita dapat bertumbuh serupa dengan Kristus, maka kita adalah orang-orang yang berhasil di dalam mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan tidak dinilai dari secara jasmani, tetapi Tuhan melihat rohani kita. Apakah kita berhasil serupa seperti Kristus? Kalau kita bisa menggunakan waktu atau kehidupan kita sepanjang hidup kita bisa serupa dengan Kristus. Berarti kita sudah mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, bertanggung jawab kepada Tuhan atas penggunaan waktu. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Roma 14 ayat 12, demikian firman Tuhan. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi kita masing-masing harus memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Bukan suami atau istri kita atau anak-anak kita, tetapi masing-masing pribadi memiliki tanggung jawab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak Ibu Saudara bangun di pagi hari, Tuhan sudah memberikan kita sebuah hadiah yang sungguh sangat indah yang disebut hari ini. Dan bersama dengan hadiah itu Tuhan memberikan juga tanggung jawab. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari kita menyangkut bagaimana kita memakai hari ini atau waktu kita untuk mendisiplin diri hidup menurut kemauan Tuhan. Bukan kemauan kita, tetapi kemauan Tuhan. Melalui kitab di dalam Ibrani 5 ayat 12, Ibrani 5 ayat 12 di sana Tuhan menegur orang-orang Kristen Yahudi yang gagal untuk menggunakan waktu guna mencapai kedewasaan rohani atau kehidupan rohani yang matang. Sehingga ayat itu berkata, sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu yang sudah seharusnya menjadi pengajar. Jadi waktu yang lama itu sudah terbuang sia-sia, tidak ada pertanggungan jawab. Dan ayat selanjutnya berkata, tapi kamu masih perlu asas-asas pokok dari penyataan Allah. Kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sungguh tragis Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sudah lama mengikut Tuhan, tetapi tidak berkembang, tidak bertumbuh. Itulah satu himbauan firman Tuhan saat malam hari ini. Untuk menggunakan waktu kita, kehidupan kita. Selagi kita masih hidup, berarti kita masih memiliki waktu. Ketika kita sudah di batas kehidupan kita, berarti waktu kita sudah habis. Dan satu pertanyaan yang harus kita renungkan saat malam hari ini. Sudah berapa lama kita mengikut Tuhan? Apakah sampai dengan hari ini kita sudah mempertanggungjawabkan waktu yang Tuhan berikan bagi kita, atau kita sibuk dengan urusan kita? Apakah pengiringan kita kepada Tuhan makin maju atau semakin mundur? Apakah kita makin bertumbuh atau tetap menjadi kanak-kanak dan tidak berkembang? Saudara, Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara pribadi, dan boleh saudara renungkan secara pribadi, apakah saya sudah mempergunakan waktu saya? Apakah saya sudah
mempergunakan hidup saya untuk Tuhan. Malam hari ini, di hari yang kelima di tahun 2022, kita akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan tentang diri kita, hubungan kita dengan Tuhan. Karena hari-hari ini jahat, banyak hal yang membuat anak-anak Tuhan jatuh, bahkan jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu, hidup kita itu tidak lama. Firman Tuhan katakan hanya seperti uap, sebentar sudah hilang. Oleh karena itu, biarlah malam hari ini kita boleh mempergunakan waktu yang masih Tuhan berikan. Karena jika waktu yang diberikan dalam kehidupan kita itu berakhir, kita tidak akan bisa lagi melakukan apa-apa. Kalau waktu kita sudah berakhir, kita mau melakukan apa? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini berbicara kepada saya dan saudara bahwa jangan selalu mengatakan masih ada waktu, tetapi segera gunakan waktu itu dengan bijak. Karena apa? Karena waktu itu tidak bisa dikumpulkan. Jangan buang waktu untuk hal yang sia-sia. Karena apa? Karena waktu itu tidak bisa dihentikan dan diulang. Tetapi fokuslah pada hal yang menjadikan diri kita bernilai di hadapan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang hidup serupa dengan Kristus. Menjadi sosok yang serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, katakan jangan buang waktu untuk hal yang sia-sia. Selanjutnya, biarlah kita bisa berubah. Berubahlah ketika kita masih punya waktu untuk menjadi orang-orang yang bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Kristus. Karena mungkin akan tiba saatnya di mana kita ingin berubah, tetapi waktu tidak kita punyai lagi. Sungguh tragis saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita masih punya waktu, maka lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita sama-sama akan menaikkan segala doa penyembahan kita di hadapan Tuhan.